kejuaraan apa aja nih yang pernah diraih? Ke Jurnas, ke Jurda, terus ke Juprov juga pernah. Terus apa lagi? Indoclub belum pernah ya? Belum. Belum ya. Umumnya juara berapa deh di kejuaraan tuh? Iya ya pernah lah, maksudnya lima besar itu masuk. Cuman bagi saya sendiri yang ikut apa ini namanya mengarahkan dia dan mengajar ini masih kurang jadi harus apa ya, harus berlatih terus, harus semangat terus supaya tidak berhenti di sini karena balap ini kan bukan main-main, jadi untuk prestasi paling tidak dimaksimalkan, kemampuan yang ada itu dimaksimalkan sampai topnya berapa, nah itu baru masuk itu. Terus jadi pelatihnya Omnya sendiri nih ya? Kalau saya sih ngelatih. Sebentar, kawan YouTube Indonesia lupa kenalin ini, beliau ini adalah papanya dari Asila. Ya. Yang ternyata pelatihnya sendiri itu adalah papanya sendiri gitu. Jadi ya perkenalkan, nama saya Engki Bayu Firmansyah. Ya boleh dikatakan saya pelatihnya dari putri saya sendiri. Ya bantu-bantu, jadi melatihnya pun saya ndak sendirian sih sebenarnya. Cuman kebetulan saya dulu juga bermain otomotif, juga seneng balap, jadi punya temen yang memang profesinya adalah mentor. Jadi anak saya sendiri ini saya titip-titipkan lah. Jadi dia menimba ilmu ke pembalap-pembalap senior-seniornya yang sudah prestasi-prestasinya sudah apa namanya nasional, bahkan tingkat Eropa, Asia itu sudah. Jadi banyak menggali dari situ. Karena kenapa menurut saya kalau misalnya hanya sepihak atau maksudnya dari sumbernya dari saya saja itu kurang berkembang. Makanya akhirnya kita dan keluarga ini sedikit banyak menimba ilmu dari yang lain-lainnya supaya teori-teori, trik-trik, materi-materi itu semua bisa masuk itu. Oh, pernah pertama kali Asila mengutarakan pengen naik motor, ada kekhawatiran nggak sebelumnya? Nah, ini saya ceritakan sebentar. Jadi awalnya itu ketika saya latihan bersama ya, latihan bareng-bareng cornering itu, si anak ini ngelihatnya itu kayak interest gitu. Jadi kayak pingin banget ini. Setelah itu saya tanyain, mau tak, berani tak balapan gitu. Berani, dia bilang gitu. Ah, awalnya saya bikinkan motor metik. Sekedar pengenalan aja. Sekedar pengenalan di sirkuit aja. Nah, pertama mencoba itu kok dia langsung gaya ya. Langsung ada actionnya. Ya, ada action. Jadi seolah-olah dia sudah riding style-nya itu seolah-olah dia udah bisa itu. Padahal kalau menurut saya ini waduh, ini belum bisa. Nah, akhirnya jatuh. Ya, jatuh. Tapi ketika dia jatuh itu saya tanya itu bukannya malah trauma, bukannya malah kapok ya bahasa Jawanya gitu, bukan malah enggak mau lagi tapi malah kepingin lagi. Ya, akhirnya dari situ saya bikinkan motor lagi. Akhirnya apa ini namanya, saya dukung di sana. Kalaupun memang kemauannya dia di situ, terus bisa mengeksplor kemauan dan bakatnya itu, kenapa enggak? Jadi saya enggak tidak merasa takut atau bagaimana. Kalau masalah jatuh, masalah apa namanya injury ya, masalah cedera dan lain sebagainya, tangan kirinya itu waktu pertama kali saya sangat ingat sekali, waktu pertama kali itu tangan sebelah kirinya itu patah waktu latihan itu. Dan kemudian selang sekitar 1 minggu 2 minggu itu ada kejuaraan nasional di Malang. Nah pada saat itu tangannya ini ya setelah patah itu kan pasti recovery-nya agak lama kan. Nah tapi 1 minggu ya 2 mingguan lah itu, waktu itu 2 mingguan
dia ngotot untuk ikut. Padahal saya larang karena kenapa? Masih tangannya ini masih belum sembuh, belum pulih gitu. Nah, tapi ketika saya larang itu nangis dia malah nangis. Ya udah akhirnya saya tidak apa-apa wis ikut aja. Ya kasih aja. Tapi akhirnya turun, tapi ya cuma beberapa lap gitu aja, kembali lagi ke pedok. Ya enggak masalah. Tapi kan di sini menunjukkan bahwa sebenarnya anak ini kemauannya besar, sangat tinggi. Makanya saya dukung aja, enggak masalah. Toh kalau urusan balap ini memang olahraga keras ya Mas ya, full body contact. Jadi ya jiwanya sih jiwa berani. Jadi sedikit emansipasi aja lah. Sekarang wanita itu ndak, bukan bilang iya cewek cewek terus mau lea-lean, jangan. Jadi lanjutkan saja ndak masalah. Itu bukan. Karena memang sebenarnya bakat itu kan apa ya, bukan sesuatu yang salah kan sebenarnya. Kalau bakat itu kan tadi kita sempat bincang nih kawan YouTube Indonesia. Memang sih kalau untuk hal-hal semacam kayak balap liar itu kan nggak bagus gitu. Tapi kalau sebenarnya dari balap liar itu sendiri kan kita bisa ngambil ada bakat-bakat tertentu dari situ. Nah, cuma memang harus ada tempatnya kan gitu Om ya gitu. Ya, kalau menurut saya sih Mas tentang balap liar, ini anak saya juga sebenarnya. Tapi kalau ini bukan balap liar lah, kan ada sirkuitnya. Begini, untuk ngomong, ini kalau di rumah karena domisili saya itu kebetulan jalurnya itu jalur tengkorak. Nah, jadi musuhnya itu trailer-trailer yang gede-gede itu. Sama sekali dia enggak pegang motor. Jadi untuk turun ke jalan pun ini sama sekali saya enggak perbolehin. Jadi ada protek juga ya? Ya, masih ada protek walaupun kalau dibilang keterangan saya di depan tadi itu sebenarnya kan saya enggak takut untuk ini balap inilah kecepatan tinggi. Tapi ketika dia turun di jalan yang istilahnya karakternya ini random, nah itu saya berpikir, lagian juga umurnya juga masih belum gitu loh. Untuk mendapatkan license itu, mendapatkan lisensi atau SIM itu kan sendiri kan masih belum terpenuhi umurnya. Jadi saya arahkan dulu ke balap. Nah, untuk menanggapi balap liar itu sendiri ya gimana ya Mas, namanya juga hobi ya. Kalau tidak disalurkan ya akan jadi udun. Itulah akan jadi udun. Nanti malah ngelawan. Tapi kalau saya sih punya impian, punya visi misi juga bagaimana istilahnya walaupun saya mulai dari nol yang bukan apa-apa, itu punya impian supaya ketika nanti stakeholder yang kita punya ini atau pemerintah yang kita punya ini memikirkan salah satu kesukaan lah ya, ngomong hobi dulu lah, ngomong minatnya dulu itu ketika dibangunkan istilahnya media sarana dan prasarananya untuk menyalurkan hobi terutama balap ini itu sangat baik sekali. Nah, di mana akhirnya kan ada sesuatu hal yang solutif. Nah, ketika kita melarang di jalanan untuk balap liar karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum, maka dibikinkan sarana. Ya, ini bikin untuk balapan, wis terserah mau di situ mau bagaimana. Ya, jadi ketika melarang itu ada solusinya. Memang sih itu lain daerah, lain kebijakan. Terus menyangkut anggaran dan lain sebagainya. Cuman dari sinilah, dari awal inilah, dari diharapkan diharapkan lah kenapa enggak gitu loh, kenapa enggak ada perhatian. Satu hobi yang ekstrim, betul, tapi dengan ada wadah tertentu lah, betul. Dan lagian juga kita main otomotif itu kan tidak sembarangan Mas. Nah, tidak sembarangan asal pokoknya motor kelihatan bisa lari kenceng, terus lainnya tidak diperhatikan, itu tidak begitu di otomotif. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, motor atau otomotif yang melibatkan mesin ini pastinya kan resiko tinggi.
ya kan, resiko tinggi. Makanya dari spek motor atau kendaraan yang kita kendara ini speknya itu harus ditata dengan benar-benar gitu loh. Nah, dari dunia ini bisa kita implikasikan ke jalan raya. Jadi kehidupan berlalu lintas di jalan raya itu sebenarnya itu sama dengan balap atau sama dengan pecinta otomotif. Kalau sekarang kita seperti ini Mas ya, main road race. Nah, ini sekarang kita ke spek ya, ke spek ya. Sampai kenalin lah jenis. Ya, dikenalin supaya gini sebenarnya balap ini kan juga ada edukasinya. Jadi ada nilai didikannya yang memang perlu diketahui bahwa sebenarnya kalau kita mau turun di aspal road race itu mulai dari suspensi, redam kejut skok itu ya kalau dibilang, mulai depan, mulai belakang, ini harus ada apa ya, spesifikasinya yang lebih dari standar gitu. Kenapa? Karena ketika kita nikung, ketika kita handling, ketika kita street, main speed itu biar tidak goyang. Nah, kemudian dudukan setir, ya kan. Kemudian kalau mesin itu sudah pasti up dari yang standar, sudah pasti. Lah, kalau yang dipakai Asila sendiri ini apa ini? Ini Honda Supra GTR 150 karena usianya masih 14, dia turun di kelas ECU standar. Jadi masih standar semua, bawakan pabrik, cuma di kita style-style aja, kita atur lah. Nah, itu kan akhirnya kalau di balap, kemudian Asila ini juga ketika masuk sirkuit, keluar sirkuit itu ada aturannya. Jadi tidak sekedar ngegas, ngerem, belok, tidak boleh. Karena semua ada aturannya. Nah, terutama itu yang saya tegaskan. Kenapa? Nanti ketika dia turun ke jalan, karena ada kehidupan berlalu lintas itu tadi, itu juga ada aturannya gitu. Jadi ketika dia balap, satu responnya, responsibility-nya dia bisa berlatih di situ. Jadi ketika nanti di jalan kanan kiri, feelingnya apa itu semua kan bisa terlatih. Jadi bisa apa ya? Bisa jadi, saya harapkan bisa jadi panutan yang lain lah. Ketika di sirkuit silakan gaspol, tapi ketika di jalan raya yang normal, karena semua ada aturannya. Begitu juga di pedok, ketika kita mau keluar sirkuit itu nggak boleh langsung digas penuh, nggak boleh, harus sekian limit kecepatan maksimal ada itu. Semenjak melatih Asila ini sendiri, ada nggak kesulitan tertentu yang menurut Om itu belum bisa dilakukan oleh Asila? Nah, ada Mas. Jadi memang kalau semua hal itu butuh proses. Pasti semua hal butuh proses. Step-step dari individu pemula sampai ya itu kelasnya di balap sendiri itu sebenarnya ada pemula A, ada pemula B, ada nanti naik itu memang diatur sedemikian rupa karena belum tentu seseorang itu balap langsung bisa, belum tentu. Nah, itu di mana ada nanti fase. Nah, seperti sekarang ini Asila ini ada fase di mana dia masih stagnan. Nah, ini kenapa? Karena feeling. Nah, untuk belajar motor balap ataupun mengendarai sesuatu kalau tidak pengalaman, kalau tidak setiap harinya dilatih, itu akan menjadi stuck. Nah, kesulitannya kalau di Asila ini karena ini dia setiap hari mungkin tidak pegang motor, setiap hari mungkin tidak mengendarai motor kemana, jam terbangnya kurang. Lah kenapa? Karena saya larang kalau ke jalan raya, kecuali kalau saya umbar wis terserah mau kemana, itu mungkin lebih apa ya, lebih cepat dia bisa. Tapi di sini kan kita tetap terikat aturan bahwa Asila usianya ini belum layak turun ke jalan dan lain sebagainya, itu belum. Lain kalau halnya di sirkuit memang pembibitan mulai dari kecil, mulai dari usia dini.
nantinya untuk jalur prestasi dan bahasa olahraga dengan bahasa lalu lintas umum beda. Jadi saya rasa kesulitannya masih ya normal lah, kesulitannya masih normal karena feeling ya masih fase-fase aja. Untuk jenis motor lain yang bisa digunakan Asila sendiri ada nggak? Motor jenis motor apa aja yang biasanya? Kalau ini kan yang saya tahu ini jenis bebek. Ya. Masih jenis bebek. Kalau kebetulan Asila di rumah itu ada sekitar 10 motor. Itu dari berbagai macam jenis, ada apa ya? Ada bebek 4 tak, ada jenis motor sport. Motor sportnya itu dibagi menjadi 2, motor sport untuk jalan, maksudnya untuk aspal itu untuk Asila punya CBR 150, Honda CBR 150. Untuk apa ini namanya? Supermotonya jadi trail yang dipakai di aspal itu Asila punya Kawasaki KLX 180 cc sama CRF 150 cc. Itu motor sportnya. Itu dikendarai semua sama Asila nih. Ya, dikendarai semua. Jadi tapi bukan di jalan umum loh, guys. Bukan di jalan umum. Kalau di jalan umum dikendarainya di sirkuit. Di sirkuit. Jadi harus dibedakan antara sirkuit dengan jalan raya. Betul. Kalau di jalan raya itu nanti konyol. Jadi ketika ya jalan raya sih kecepatan maksimal berapa sih? Nah, kalau memang mau bergaya, memang mau kebut-kebutan, memang berani turun ke sirkuit. Nah, karena di sirkuit itu kita bisa tunjukkan kemampuan kita, baik kemampuan motor atau kemampuan ridernya. Jadi kalau memang mau gaya-gayaan, mau apa, silakan gaya-gaya di sirkuit, tunjukkan kemampuan di sirkuit. Kalau memang berani itu jago. Tapi kalau di jalan raya itu konyol namanya, konyol. Jadi gaya pun ada tempatnya, guys. Ada tempatnya. Asal gaya. Betul. Kebanyakan yang banyak gaya malah jatuh naik. Ya, iya sih. Malah jatuh nanti ya jadi masalah.